politik bisa siapa saja jadi dan siapa saja tersingkir. Namun kalau misalnya pasangan Pak Prabowo memilih Pak Ridwan Kamil misalnya, saya yakin ini pun akan mencapai sekitar dapat 80 juta suara. Kalau memilih dengan Pak Anies, saya yakin Pak Prabowo pun masih mendapatkan 75 juta suara. Kalau bersama Mbak Puan pun akan mendapatkan sekitar 70 suara. Nah, kalau Pak Prabowo tidak memilih Pak Ganjar dan Pak Ganjar ada yang menjagokan, kalau Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Ridwan Kamil, ini saya yakin masih bisa mendapat 90 juta suara. Jadi ada kemungkinan akan mengalahkan pasangan Pak Prabowo dengan yang lain. Jadi pasangan yang terbaik adalah tetap pasangan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. PDIP mau tidak mau, kalau saya yakin akan tetap tinggi kalau dipegang oleh keluarga Bung Karno. Dan kalau sampai tidak dipegang oleh keluarga Bung Karno, saya khawatir akan terjadi perpecahan. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagaimana pendapat Romo tentang pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024? Menyambung yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa pemilu presiden dan pemilu legislatif di 2024 ini akan terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa, di mana tidak hanya persaingan antar partai, tetapi juga terjadi persaingan internal partai. Jadi jago-jago dari satu partai pun di satu wilayah, mereka akan bersaing sendiri juga, selain bersaing mencari suara dari luar partai. Dan untuk pemilihan presiden tahun ini betul-betul sangat luar biasa, dan kemungkinan tidak seperti pada pemilihan presiden yang lalu hanya 2 calon presiden. Saat ini bisa terjadi 3 atau 4 pasangan apabila tidak ada terjadi koalisi yang memadai dan baik. Apakah menurut penglihatan Romo ada pasangan-pasangan tertentu yang mungkin atau memungkinkan pemilu presiden dan wakil presiden berjalan dengan mulus? Selama ini kita sudah melihat bahwasannya hasil survei menunjukkan 3 besar, bahkan mungkin 5 besar dan 10 besar. Sehingga sebetulnya kalau dari hasil survei itu gitu, dan kita sambungkan dengan yang pernah saya sampaikan dulu bahwa presiden sebaiknya memegang Pulung dan Wahyu, dan Pulung dan Wahyu itu ada di antara garis imajiner Parangkusumo Kraton Jogja Gunung Merapi dan Pantai Srandil Banyumas Gunung Slamet. Nah, melihat hal itu, Pulung dan Wahyu ada di situ, sehingga pemilihan presiden pada saat 2024, kalau jagonya kedua-duanya orang yang leluhurnya terlahir di antara garis imajiner Parangkusumo Kraton Jogja Gunung Merapi dan Pantai Srandil Gunung Slamet Banyumas,
itu pasti akan terpilih pemimpin yang luar biasa karena wahyu dan pulung di situ. Atau melihat ini, kita bisa melihat saat ini yang disurvei sangat tinggi, beliau-beliau yang punya leluhur di daerah itu adalah Bapak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Sehingga apabila mereka pemimpin partai dan para pengikutnya legowo, sementara ini presidennya Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Ganjar Pranowo, maka akan terjadi pemilihan presiden yang mulus dan saya percaya akan didukung oleh bangsa Indonesia. Apakah sehabis pemilu akan terjadi demonstrasi seperti pemilu-pemilu yang lalu, Romo? Kalau seperti saya sampaikan tadi, jagonya itu mungkin 3 pasangan atau 4 pasangan. Kemungkinan yang kalah di nomor 2 kalau kalahnya tipis, mereka akan demonstrasi seperti yang lalu. Tetapi kalau saat ini mereka bisa legowo mendukung, seperti yang saya sampaikan tadi, pulung dan wahyu itu antara Yogyakarta sampai Banyumas, dan orang itu adalah setelah saya lihat adalah Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo. Kalau mereka presiden dan wakil presiden, saya kira berjalan mulus dan mendapatkan lebih dari 50% suara, sehingga yang lainnya itu jelas jauh di bawah itu, yang 50% dibagi-bagi yang lain itu. Jadi akan sangat bagus. Kalau dari penglihatan saya, kalau misalnya Pak Prabowo itu dipasangkan sama Pak Ganjar, itu akan mendapatkan orang atau mendapatkan suara lebih dari 110 juta. Jadi kalau misalnya pasangan itu bisa dipasangkan, itu pasti pemilu sudah mulus. Tapi kemungkinan kita tidak tahu, bahwa politik adalah politik. Politik bisa siapa saja jadi dan siapa saja tersingkir. Namun kalau misalnya pasangan Pak Prabowo memilih Pak Ridwan Kamil misalnya, saya yakin ini pun akan mencapai sekitar dapat 80 juta suara. Kalau memilih dengan Pak Anies, saya yakin Pak Prabowo pun masih mendapatkan 75 juta suara. Kalau bersama Mbak Puan pun akan mendapatkan sekitar 70 suara. Nah, kalau Pak Prabowo tidak memilih Pak Ganjar dan Pak Ganjar ada yang menjagokan, kalau Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Ridwan Kamil, ini saya yakin masih bisa mendapat 90 juta suara. Jadi ada kemungkinan akan mengalahkan pasangan Pak Prabowo dengan yang lain. Kalau misalnya Pak Ganjar dipasangkan dengan yang lain, kelihatannya akan rendah semua. Dipasangkan dengan Pak Anies pun Pak Ganjar akan mendapat paling di bawah 60 juta suara. Dipasangkan Pak Erick Thohir juga akan mendapatkan di bawah 60 juta suara. Jadi pasangan yang terbaik adalah tetap pasangan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Tetapi di sini PDIP adalah sangat kuat sekali. Dan PDIP pasti akan menjagokan Mbak Puan. Nah, kalau Mbak Puan berdiri sendiri, mungkin ada jago yang saat ini belum muncul. Nah, ini jago yang belum muncul ini siapa? Kita tidak tahu. Ini kemungkinan Mbak Puan bisa mendapatkan 85 juta suara. Tapi kalau dipasangkan dengan Pak Ridwan Kamil, Mbak Puan tetap juga masih dapat 80 juta suara. Kalau dipasangkan dengan Pak Anies, kelihatannya Mbak Puan tetap cuma mendapat sekitar 60 juta suara. Jadi memang cukup berat. Kalau misalnya Pak Sandiaga Uno mau maju, nah Pak Sandiaga Uno bisa dipasangkan kemungkinan kalau ada partai-partai banyak yang mendukung, tapi tanpa partai semua, Pak Sandiaga tanpa partai, Pak Anies tanpa partai, tapi kalau misalnya ada yang dukung partai mencapai 20%, mungkin masih bisa mendapat 60%, 60 juta suara. Tetapi kita tahu bahwa baru ini bekas Bupati Banyuwangi Pak Aswar Anas
ini adalah juga kuda hitam yang di belakang yang kita tidak tahu dalam waktu 1,5 tahun ke depan. Nah ini kalau dipasangkan dengan Pak Sandiaga mungkin masih bisa lah dapat 35 juta suara. Tetapi kalau dipasangkan dengan Mbak Puan, itu memang belum memadai juga. Kalau saya berpikiran akan sangat afdol Mbak Puan itu saat ini menggantikan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati. Bahkan Mbak Puan akan tetap menjadi kunci demokrasi di Indonesia. Nah, mungkin akan membawa juga kalau bisa, saya kira jago dari timur, putranya Bapak Soekarno yang dari Jepang. Ini saya kira nggak ada salahnya kalau beliau berkenan pulang ke Indonesia, ini akan bisa membantu tegaknya PDIP. PDIP mau tidak mau, kalau saya yakin akan tetap tinggi kalau dipegang oleh keluarga Bung Karno. Dan kalau sampai tidak dipegang oleh keluarga Bung Karno, saya khawatir akan terjadi perpecahan di dalam tubuh PDIP tersebut. Sehingga untuk pemilu presiden tetap ada dua hal, yaitu Mataram dan Galuh, tetapi tidak lepas juga dari garis imajiner Merapi dan Gunung Slamet. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.